Wah wah wah, pengakuan mengejutkan dari pelatih Malaysia. Ini dia yang dipersiapkan skuad Harimau Malaya untuk hadapi timnas Indonesia di Piala AFF U23. Nah ini nih, apakah tanda-tanda dari salah satu pemain naturalisasi baru? Pemain Arsenal tiba-tiba terbuka untuk bela timnas Indonesia. Kira-kira siapakah pemain tersebut? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Pelatih Malaysia bongkar persiapan jelang lawan timnas Indonesia seperti tak percaya diri. Pelatih Malaysia, Nafouzi Zain, mengungkapkan bahwa anak asuhnya harus memiliki kekuatan mental dan fisik ekstra saat menghadapi timnas Indonesia U23 dalam laga terakhir grup A ASEAN Cup U23 2025. Dalam wawancaranya, pelatih asal Malaysia ini terlihat menaruh kekhawatiran besar terhadap kekuatan pasukan Garuda Muda yang kini diasuh oleh pelatih asal Belanda. Tidak mengherankan jika Nafouzi menyadari bahwa laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti malam akan menjadi pertandingan paling menegangkan bagi timnya. Sikap Nafouzi Zain yang cenderung merendah dan tak banyak mengumbar strategi bisa jadi cerminan bahwa ia menyadari kekuatan besar yang dimiliki Indonesia. Ia bahkan tidak menyebutkan adanya strategi khusus untuk meredam serangan timnas U23 Indonesia. Hal itu bisa diartikan bahwa Malaysia memang benar-benar mewaspadai kemampuan teknis maupun mental dari skuad Merah Putih. Lebih jauh, ia menekankan bahwa yang paling penting hanyalah kekuatan mental dan keyakinan diri, seolah ingin menutupi kekurangan taktik atau bahkan menghindari tekanan publik. Bagaimana tidak takut? Timnas Indonesia U23 saat ini tengah berada dalam masa kemasan bukan hanya dari segi pemain, tetapi juga dari sisi kepelatihan. Di bawah kendali pelatih asal Belanda yang disebut-sebut sebagai bagian dari tim pelatih terbaik yang pernah dimiliki timnas Indonesia, para pemain muda Merah Putih menunjukkan performa luar biasa. Bahkan PSSI secara terbuka menyatakan bahwa kepelatihan kali ini adalah yang paling solid dan profesional dalam sejarah skuad muda Indonesia. Nama besar pelatih asal Belanda ini bukan sembarangan. Ia membawa filosofi sepak bola Eropa yang disiplin, cepat, dan penuh taktik. Hal itu yang mungkin menjadi alasan utama mengapa pelatih Malaysia terlihat tak percaya diri. Ia tahu menghadapi Indonesia bukan hanya sekadar pertandingan biasa, tapi adalah ujian sesungguhnya dalam turnamen ini. Ditambah lagi, timnas Indonesia U23 bukan tanpa prestasi. Tahun 2019 lalu mereka pernah menorehkan sejarah sebagai juara Piala AFF U23. Sebuah pencapaian besar yang menandakan bahwa skuad muda Merah Putih bukan sekadar tim penggembira. Kini, dengan komposisi yang lebih matang, fasilitas yang lebih baik, dukungan penuh dari supporter, serta kepelatihan kelas dunia, sangat sulit membayangkan jika Indonesia tidak melaju sebagai juara kembali di edisi tahun ini. Dukungan dari publik sendiri menjadi kekuatan tambahan. Ribuan supporter siap memadati stadion dan menciptakan atmosfer luar biasa yang jelas membuat mental lawan runtuh sebelum pertandingan dimulai. Nafouzi Zain pun tak menampik hal itu. Ia tahu betul bahwa bermain di kandang Indonesia adalah tantangan besar yang tidak bisa diremehkan begitu saja. Jika melihat semua keunggulan yang dimiliki timnas Indonesia U23 saat ini, mulai dari pengalaman juara, pelatih berkelas internasional, hingga dukungan fanatik dari publik tanah air, rasanya hampir mustahil kalau mereka tidak bisa menembus final bahkan kembali mengangkat trofi. Keyakinan dan optimisme publik pun mengarah pada satu titik, Indonesia harus juara. Bagaimana menurut kamu, apakah timnas Indonesia U23 kali ini benar-benar bisa mengulang sejarah juara seperti tahun 2019? Atau justru akan ada kejutan dari tim lawan? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar dan dukung terus Garuda Muda dengan semangat penuh. Timnas Indonesia belum pernah menang lawan Malaysia di Piala AFF U23.
Benar-benar di luar dugaan jelang laga panas melawan Malaysia di ajang Piala AFF U23 2025, fakta mengejutkan muncul ke permukaan. Ternyata sepanjang sejarah keikutsertaan Timnas Indonesia U23 di turnamen kelompok umur ini, Garuda Muda belum sekalipun berhasil menundukkan tim Harimau Malaya. Statistik ini mencengangkan terutama di tengah optimisme publik terhadap skuad asuhan Gerald van den Burg, pelatih asal Belanda yang kini dipercaya PSSI untuk membangun generasi muda sepak bola Indonesia. Meski sudah mencatat 2 kemenangan meyakinkan atas Brunei Darussalam dan Filipina di fase grup tahun ini, ada bayang-bayang sejarah kelam yang belum bisa dihapus. Indonesia tak pernah menang melawan Malaysia di Piala AFF U23. Ini bukan sekadar soal 3 poin di laga pamungkas grup A, melainkan juga soal harga diri dan sejarah yang menunggu untuk diubah. Gerald van den Burg dengan pengalaman dan reputasi besar yang dimilikinya, punya peluang emas untuk memecah rekor buruk tersebut. Jika mampu membawa timnas Indonesia meraih kemenangan atas Malaysia, maka ia akan mencatatkan namanya sebagai pelatih pertama yang sukses mematahkan kutukan itu. Kilas balik ke edisi 2019, Indonesia sempat unggul 2 kali atas Malaysia melalui gol Marinus Wanewar dan Witan Sulaman, namun selalu bisa disamakan oleh lawan. Pertandingan berakhir imbang 2-2. Meski hasil tersebut tetap membawa Indonesia lolos ke fase gugur dan akhirnya menjadi juara, tetap saja kemenangan atas Malaysia gagal diraih. Sebuah pekerjaan rumah yang terus terbawa hingga turnamen-turnamen berikutnya. Tahun 2023 pun menjadi saksi pahit bagi Garuda Muda. Timnas Indonesia U23 harus mengakui keunggulan Malaysia dengan skor 1-2, meski sempat unggul lebih dulu lewat Ramadan Sananta. Fergus Tierney menjadi momok bagi lini pertahanan Indonesia dengan 2 gol balasannya. Kekalahan ini sempat mengguncang harapan publik, namun Indonesia tetap melaju hingga ke final sebelum akhirnya kalah dari Vietnam lewat adu penalti yang menyakitkan. Kini tahun 2025 membuka bab baru. Timnas Indonesia U23 tidak hanya datang dengan skuad yang lebih matang, tetapi juga didukung oleh tim kepelatihan yang disebut-sebut sebagai yang terbaik sepanjang sejarah kelompok umur. Gerald van den Burg, ex-legenda Belanda, membawa filosofi baru ke dalam tubuh tim, permainan cepat, penguasaan bola, dan mental juara. Kombinasi ini menjadi harapan terbesar bangsa untuk menghentikan dominasi Malaysia. Laga kontra Malaysia kali ini bukan hanya soal lolos ke fase berikutnya, tetapi menjadi ajang pembuktian bagi Van den Burg dan anak asuhnya bahwa masa lalu bisa diubah. Sebab tidak ada yang lebih manis daripada memecah rekor buruk di hadapan ribuan pendukung sendiri di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jika kemenangan bisa diraih, maka laga ini akan tercatat sebagai titik balik hubungan panas Indonesia versus Malaysia di kancah usia muda. Bagaimana menurut kalian? Apakah kali ini Timnas Indonesia U23 mampu mematahkan kutukan tidak pernah menang melawan Malaysia di ajang Piala AFF U23? Atau justru sejarah kembali terulang? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan dukung terus perjuangan Garuda Muda untuk menorehkan sejarah baru. Pemain Arsenal tiba-tiba terbuka bela Timnas Indonesia. Benar-benar di luar dugaan. Di tengah kekhawatiran publik tentang potensi absennya oleh Romeni dari skuad Timnas Indonesia akibat cedera, sebuah kabar mengejutkan datang dari Inggris. Seorang pemain muda yang baru saja dikontrak oleh klub elite Premier League, Arsenal, tiba-tiba menyatakan dirinya terbuka untuk membela merah putih. Pemain tersebut adalah Demiana Agustian, talenta muda berbakat yang punya darah Indonesia dari garis keturunan ibunya. Kabar ini langsung membuat publik pecinta sepak bola tanah air heboh. Bagaimana tidak? Demiana baru saja mendapatkan kontrak profesional pertamanya bersama Arsenal, salah satu klub paling bergengsi di dunia. Di usianya yang masih sangat muda, ia telah mencuri perhatian lewat performa apiknya sebagai pemain sayap kiri, meskipun fleksibilitas permainannya juga memungkinkannya ditempatkan sebagai gelandang serang bahkan bek kiri. Tak hanya itu, darah sepak bola dalam dirinya mengalir deras dari sang ayah, Kemi Agustian, ex-pemain timnas Belanda kelompok umur yang juga pernah membela timnas Curaçao di level senior. Dalam wawancara yang dikutip dari kanal YouTube Yusa Nugraha,
Demiana secara gamblang menyatakan ketertarikannya bermain untuk Indonesia. Saya tidak tahu, semoga itu bisa terjadi. Ketika mungkin saya bisa membela timnas Indonesia dan bermain untuk Indonesia, itu sangat indah jika bisa terjadi. Saya sangat menantikan terbang ke Indonesia dan bermain, ucapnya. Ucapan ini bukan sekadar basa-basi, tetapi memperlihatkan keterbukaan hati seorang pemain muda Eropa untuk memperkuat tanah leluhurnya. Situasi ini tentu menjadi momen yang sangat krusial bagi PSSI dan pelatih Patrick Kluivert. Di saat posisi striker bisa kehilangan satu pilar utama karena cedera, justru peluang besar muncul dari seorang Damiano Augustin. Pemain muda yang tumbuh di sistem sepak bola Inggris dan kini berada di bawah naungan klub sekelas Arsenal. Bayangkan saja jika ia bergabung, kualitas lini depan Indonesia akan mendapat suntikan kekuatan yang tidak main-main. Meski saat ini ia masih memegang paspor Curaçao dan pernah dipanggil ke timnas U17 negara tersebut, Damiano tidak menutup kemungkinan untuk beralih ke timnas Indonesia. Jika proses naturalisasi bisa berjalan dengan lancar dan dia menyatakan komitmennya untuk membela Garuda, ini bisa menjadi transfer identitas yang sangat bersejarah. Seperti halnya sejumlah pemain keturunan lain yang kini memperkuat skuad senior Indonesia. Apalagi jika melihat latar belakang keluarganya, kedekatan emosional dengan Indonesia sangat mungkin terbentuk. Ibunya merupakan perempuan berdarah campuran Mesir Indonesia yang lahir di Belanda, sementara neneknya adalah orang Indonesia asli. Artinya Damiano bukan sekadar pemain keturunan, melainkan punya garis keturunan yang kuat dan bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia lainnya. Kehadiran Damiano di Arsenal juga menunjukkan bahwa ia bukan pemain biasa. Ia direkrut dari Akademi Derby County U18 karena kemampuannya yang menonjol dan potensinya yang luar biasa. Jika ia benar-benar bisa memperkuat timnas Indonesia di masa depan, ini akan menjadi kebanggaan besar bagi bangsa. Bahkan bisa dibilang sebagai momen langka timnas Indonesia memiliki pemain yang secara teknis dan pengalaman sudah dididik di level tertinggi sepak bola dunia. Bagaimana menurut kalian, apakah PSSI seharusnya bergerak cepat untuk mendekati Damiano Augustin? Mungkinkah ini menjadi awal era baru timnas Indonesia yang benar-benar bertaji di kancah internasional? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa dukung terus Garuda agar terbang lebih tinggi di pentas dunia. Keuntungan timnas Indonesia jelang hadapi Arab dan Irak. Kabar baik tengah menghampiri timnas Indonesia di tengah perjuangannya menuju pentas sepak bola tertinggi dunia. Meski hasil undian babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 sempat menimbulkan kekhawatiran, faktanya justru sebaliknya Indonesia bisa dibilang diuntungkan karena berada satu grup dengan Irak dan Arab Saudi. Dua negara tersebut memang termasuk kekuatan besar Asia Barat. Namun jika dibandingkan dengan lawan potensial seperti Jepang atau Korea Selatan, Irak dan Arab Saudi adalah lawan yang lebih familiar dan telah sering dihadapi oleh skuad Garuda. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia sudah berjumpa dengan Irak dan Arab Saudi di berbagai fase kualifikasi. Irak adalah lawan yang ditemui di babak kedua, sementara Arab Saudi adalah rival yang sudah dihadapi di babak ketiga. Hal ini memberi keuntungan penting dalam hal pengalaman dan adaptasi. Alih-alih menghadapi tim dengan gaya bermain yang benar-benar asing, Indonesia justru telah memiliki catatan pertandingan, analisis permainan, hingga peta kekuatan dari kedua tim tersebut. Melawan Irak memang belum membuahkan hasil manis. Dalam 3 pertemuan terakhir, Indonesia harus mengakui keunggulan mereka. Namun kekalahan itu bukan tanpa pelajaran. Justru dari sanalah Shin Tae-yong dan staf pelatih bisa melakukan evaluasi dan mematangkan strategi. Yang lebih menggembirakan, skuad Indonesia kini sudah berbeda dibanding pertemuan terakhir itu. Kekuatan baru telah hadir dalam diri pemain-pemain naturalisasi yang memiliki pengalaman di level Eropa. Nama-nama seperti Calvin Verdonk, Maes Hilgers, Maarten Paes, hingga Emil Audero menambah kedalaman dan kualitas skuad secara signifikan. Keempat pemain ini belum sempat tampil melawan Irak, sehingga bisa menjadi kartu as dalam pertemuan mendatang. Dengan teknik tinggi, pengalaman internasional, dan mentalitas kompetitif dari Liga Top Eropa, mereka bisa menjadi pembeda saat Garuda kembali bersua Irak di ronde keempat.
Sementara itu, hasil pertemuan dengan Arab Saudi justru sangat menggembirakan. Indonesia menunjukkan taringnya dengan menahan imbang Green Falcons di laga tandang dan bahkan menang 2 gol tanpa balas di kandang sendiri. Marcelino Ferdinand mencuri perhatian dengan 2 golnya yang memastikan kemenangan bersejarah. Kemenangan tersebut bukan hanya memberi 3 poin, tapi juga menaikkan kepercayaan diri seluruh skuad bahwa Indonesia mampu bersaing di level elite Asia. Fakta bahwa Indonesia sudah mengalahkan Arab Saudi membuktikan bahwa kemenangan bukan hal mustahil. Bukan tidak mungkin dengan persiapan matang dan tambahan pemain berkualitas, kemenangan itu bisa kembali terulang. Apalagi secara taktik, Shin Tae-yong sudah memahami kelemahan dan kekuatan kedua tim tersebut, sesuatu yang menjadi keuntungan besar dalam format grup yang ketat dan penuh tekanan. Meski demikian, tentu saja keberuntungan dari hasil undian ini tidak bisa dijadikan alasan untuk lengah. Irak dan Arab Saudi tetaplah tim tangguh yang tidak akan memberi jalan mudah. Tapi setidaknya Indonesia masuk ke babak ini tanpa rasa inferior. Mereka tahu kekuatan lawan, pernah menghadapinya, dan punya bekal pengalaman yang lebih dari cukup. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia mampu melanjutkan kejutan dengan menyingkirkan Irak dan Arab Saudi di babak keempat ini? Apakah pemain-pemain baru akan mampu memberi dampak besar? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan dukung terus perjuangan Garuda menuju Piala Dunia 2026. Optimisme Patrick Kluivert lawan Arab Saudi dan Irak. Hasil drawing putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 benar-benar membuka babak baru yang penuh ketegangan untuk timnas Indonesia. Terjebak di grup B bersama 2 raksasa Asia, Arab Saudi dan Irak, banyak pihak menilai jalan Garuda menuju Piala Dunia 2026 tampak terjal. Namun secara mengejutkan, pelatih kepala Patrick Kluivert menunjukkan sikap yang di luar dugaan. Tidak ada sedikit pun rasa gentar. Bahkan sorotan publik terhadap nasibnya seolah tidak menggoyahkan keyakinan sang pelatih. Kluivert berani tampil optimis. Ia tak hanya siap bertarung, tetapi juga seolah tak takut jika pekerjaannya dipertaruhkan apabila Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia. Memang, tekanan terhadap seorang pelatih tim nasional tidak pernah ringan. Apalagi kini publik Indonesia sudah mulai memimpikan hal yang lebih tinggi, tampil di panggung sepak bola terbesar dunia. Dalam situasi seperti ini, wajar jika masa depan Kluivert pun mulai dikaitkan dengan performa Garuda di babak keempat nanti. Tapi sikap ex-striker Barcelona itu justru membuktikan bahwa ia bukan hanya pelatih biasa. Ia adalah pemimpin yang tidak hanya bekerja dengan strategi, tetapi juga dengan keberanian dan mental baja. Patrick Kluivert dengan jujur mengakui bahwa grup B adalah grup berat. Arab Saudi adalah tim yang telah menjadi lawan tangguh dalam babak sebelumnya. Meski sempat ditahan imbang dan bahkan dikalahkan saat era Shin Tae-yong, tetap saja kekuatan Arab Saudi tidak bisa diremehkan. Apalagi Irak yang sudah 3 kali menumbangkan timnas Indonesia secara meyakinkan, termasuk dengan skor telak 5-1 saat bermain di kandang. Namun, Kluivert memilih untuk melihat tantangan ini sebagai peluang. Yang terpenting adalah kita mempersiapkan diri dengan baik, tegasnya. Ia menunjukkan pendekatan realistis sekaligus penuh semangat. Ia tahu tekanan besar menanti dan ia tahu ekspektasi publik tak main-main. Tapi itulah sepak bola. Dan disinilah mental seorang pelatih top diuji. Badai cedera pun menambah berat beban Indonesia. Striker naturalisasi oleh Romanya yang sejatinya diharapkan menjadi mesin gol utama Garuda di babak keempat justru mengalami cedera parah saat membela Oxford United. Cedera pergelangan kaki yang mengharuskannya naik ke meja operasi membuat masa depan sang striker di kualifikasi semakin kabur. Namun lagi-lagi Patrick Kluivert menanggapi badai ini dengan kepala tegak. Ia tidak terjebak dalam kepanikan. Ia menegaskan bahwa timnas Indonesia sudah menyiapkan plan B meski tidak mengungkapkan secara detail siapa pengganti oleh Romanya atau bagaimana taktik akan diubah. Kluivert menegaskan bahwa segalanya sudah dalam rencana. Saya tidak bisa katakan sekarang secara detail, ucapnya. Yang penting sekarang adalah fokus mempersiapkan tim. Lebih lanjut, Kluivert mengungkapkan bahwa laga uji coba melawan Lebanon dan Kuwait pada September 2025 akan menjadi ajang penting untuk melihat kesiapan tim.
Bahkan ia membuka kemungkinan mengubah formasi tergantung pada kesiapan para pemain. Artinya fleksibilitas taktik akan menjadi senjata Garuda untuk menembus rintangan besar di depan. Sikap tenang, percaya diri, dan penuh tanggung jawab yang ditunjukkan Kluivert menjadi alasan mengapa banyak publik mulai memberi kepercayaan padanya. Meski tantangan berat menghadang dan bahkan posisinya bisa jadi terancam bila gagal membawa Indonesia lolos, Kluivert justru memilih untuk berdiri di garis depan, memimpin dengan gagah berani. Kini bola ada di kaki para pemain. Tapi sorotan tetap akan mengarah ke Patrick Kluivert. Apakah ia akan mampu membuktikan diri sebagai pelatih yang membawa Garuda terbang tinggi ke Piala Dunia? Atau akankah tekanan membuatnya tumbang? Bagaimana menurut kalian? Apakah Patrick Kluivert adalah sosok yang tepat untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan ikut beri semangat untuk Garuda kita. Elkan Bagot akhirnya dipanggil Patrick Kluivert untuk laga round 4. Di tengah kabar mengejutkan mengenai absennya oleh Romani akibat cedera, timnas Indonesia kini tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian menjelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sosok Romani yang awalnya digadang-gadang menjadi tulang punggung lini depan, kini harus menepi dan menyisakan kekhawatiran mendalam dalam skema Patrick Kluivert. Namun di balik kepanikan tersebut tersiar kabar yang bisa menjadi harapan baru. Elkan Bagot dikabarkan akan kembali dipanggil memperkuat skuad Garuda. Pemanggilan ini tidak hanya menarik, tetapi juga menyiratkan strategi lebih dalam dari Kluivert yang tengah memetakan ulang kekuatan timnya. Elkan Bagot, bek jangkung yang selama ini cukup menjadi ikon pertahanan timnas Indonesia, baru saja mendapatkan kepercayaan besar dari klubnya, Ipswich Town. Dalam laga uji coba pramusim melawan FC Blau di Austria, Bagot dipercaya sebagai starter dan tampil penuh semangat, membantu timnya menang telak dengan skor 4-1. Penampilannya sangat solid, memperlihatkan kematangan permainan, kemampuan intercept, serta duel udara yang mumpuni. Meski hanya laga pramusim, penampilan ini bisa menjadi pembuktian bahwa dirinya layak kembali masuk radar timnas Indonesia, terlebih dalam situasi genting seperti saat ini. Penampilan apik Bagot tersebut menjadi sinyal positif di tengah isu serius yang sedang dihadapi skuad Garuda. Patrick Kluivert, pelatih kepala timnas Indonesia, tentu sadar bahwa timnya tidak hanya butuh penyerang pengganti Romani, tapi juga pondasi pertahanan yang kuat untuk menghadapi tim-tim sekelas Arab Saudi dan Irak. Maka kehadiran Elkan Bagot, meski bukan seorang striker, tetap sangat vital untuk menjaga keseimbangan lini belakang, terutama jika nantinya Indonesia memutuskan bermain bertahan dan mengandalkan serangan balik cepat. Menariknya, pemanggilan kembali Bagot ke timnas terjadi bersamaan dengan kabar bahwa Indonesia sedang dalam proses menaturalisasi beberapa pemain baru, khususnya di sektor penyerangan. Langkah ini mencerminkan bahwa Kluivert dan PSSI tidak tinggal diam dalam menghadapi potensi absennya Romani. Mereka sadar bahwa untuk bisa bersaing di level Asia, skuad harus memiliki kedalaman dan fleksibilitas. Meskipun saat ini stok back tengah Indonesia cukup melimpah, ada Jay Itzes, Rizky Ridho, Mes Hilgers, hingga Justin Hubner, pengalaman dan karakteristik Bagot tetap menjadi pembeda tersendiri. Bagot sebelumnya memang sempat absen dari skuad karena alasan yang cukup rasional. Dalam sebuah pernyataan, Kluivert mengungkapkan bahwa sang pemain memilih tidak bergabung karena khawatir kehilangan tempat di klub. Namun kini setelah mendapatkan menit bermain bersama Ipswich Town dan memperpanjang kontraknya hingga 2026, keputusan Bagot untuk kembali ke timnas terasa semakin masuk akal. Apalagi pertandingan kontra Arab Saudi dan Irak bukanlah laga biasa, melainkan laga hidup mati yang bisa menentukan langkah Indonesia ke fase berikutnya. Kombinasi antara pemanggilan kembali Bagot dan proses naturalisasi striker baru seolah menegaskan bahwa timnas Indonesia sedang menjalani masa transisi penting. Kluivert tampaknya berupaya menyatukan potensi lokal dengan kekuatan pemain diaspora demi membentuk tim yang kompetitif. Bukan tak mungkin langkah ini justru menjadi titik balik Indonesia untuk kembali disegani di kancah Asia. Lalu bagaimana menurut kalian para pecinta sepak bola tanah air? Apakah keputusan memanggil kembali Elkan Bagot di tengah absennya oleh Romani adalah langkah tepat?
Ataukah Indonesia sebaiknya lebih fokus mencari pengganti di lini depan terlebih dahulu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama demi mendukung perjuangan timnas Indonesia.